Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa gereja awali selalu berdiskusi tentang hal-hal yang fundamental yang dibicarakan. Bantu kami untuk berdialog, berdiskusi, untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan kami bersama. Terpujilah nama-Mu dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, kita diingatkan kembali untuk selalu berdialog. Semangat silaturahmi, semangat berbicara, semangat membuka diri, semangat membicarakan banyak hal. Terutama pada hal-hal yang fundamental yang perlu kita bicarakan. Ya. Dalam bacaan pertama, satu hal yang menjadi hambatan mereka pada gereja awali adalah tentang sunat. Karena tidak semua orang di Israel disunat, bukan hanya orang Yahudi, tetapi orang Yunani tidak disunat, dan bangsa-bangsa lain juga tidak disunat. Jadi syarat untuk menjadi Kristen tidak lagi dibebankan pada sunat atau tidak sunat. Kita bisa bayangkan, seandainya masalah ini tidak bisa dipecahkan, dan mereka menganggap bahwa sunat adalah cara satu-satunya untuk menerima Kristus, maka sangat berbahaya. Ya. Sangat, ini yang kita sebut dengan tradisi rupte yang bisa dihapuskan gitu. Nah, karena itulah maka Petrus dan sahabat-sahabatnya dan para rasul yang lain berdiskusi tentang hal itu, dan pada akhirnya Petrus sebagai pemimpin dari para rasul memutuskan bahwa semua orang segala bangsa akan mendapat pewartaan tentang Kristus, dan ini sungguh luar biasa. Jadi Petrus bertindak sebagai pemimpin para rasul, ya, mengakomodasi, memimpin, mendiskusikan dan mengambil keputusan pada akhirnya. Dan bagaimana mereka mengerti, memahami karya Yesus untuk semua bangsa, itu suatu yang hampir tidak mudah dimengerti pada waktu itu. Para rasul pun tidak mengerti. Nah, itulah peranan Roh Kudus, mengilhami para pengikut Yesus yang bersama-sama memutuskan sesuatu. Dan inilah hierarki yang penting di dalam gereja. Dan inilah makna dari magisterium, makna dari tata suci. Ada seorang yang mengambil keputusan setelah diskusi. Dan itulah kita ketahui dengan paus. Maka beberapa denominasi Kristen, terutama Pentakosta, yang mengecam bahwa paus adalah simbol iblis. Dan ini merupakan sesuatu yang salah mengerti tentang ajaran Yesus. Maka mari saudaraku terkasih, kita bersyukur dan bergembira bahwa kita sebagai orang Katolik, ya, kita sebagai orang Katolik yang sungguh-sungguh berasal dari para rasul, ya, berasal dari Kristus sendiri, dan Kristus yang mendirikan gereja ini. Dan kalau Anda perhatikan di dalam medsos, semakin banyak orang-orang tokoh-tokoh penting di dalam masyarakat, dalam kegiatan politik yang berani menyatakan sebagai orang Katolik. Kenapa saya katakan begitu? Seolah-olah itu sesuatu yang aneh. Tidak, karena di Amerika itu orang anti gereja Katolik, ya, anti gereja Katolik, karena ada gereja-gereja tertentu yang sangat membenci gereja Katolik, dianggap sebagai iblis, ya. Tapi gereja Katolik diam dan biarkan Tuhan sendiri yang bekerja. Bunda Maria bekerja, Yesus bekerja, sehingga mereka disentuh oleh kehadiran Yesus dan Bunda Maria. Dan itu bagi kita suatu yang berharga. Berterima kasih karena kita sendiri tidak mampu seringkali menerangkan dengan pikiran kita. Tapi ketika mereka mendapatkan pengalaman akan Allah dan mereka tahu bahwa mereka kemudian akan mencari gereja kebenaran yang sejati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sudah tahu sebetulnya bahwa kasih itu adalah segala-galanya. Hukum kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, kita semua mengerti itu. Tapi poinnya adalah bukan hanya di kepala kita mengerti itu, tapi di hati kita, dihayati, dihidupi. Ya, seperti Allah mencintai semua manusia, mengasihi semua manusia, tetapi Allah dengan sayangnya melakukan karya lewat bangsa Yahudi, diteruskan oleh gereja Katolik, ya. Apa yang dialami oleh bangsa Yahudi pada zaman dahulu adalah janji Allah untuk sebanyak pasir di pantai. Keturunanmu akan sebanyak pasir di pantai, akan sebanyak di udara, ya, di langit dan seterusnya. Ya, itu semua. Nah, kita perhatikan, saya sangat terpesona dengan apa yang dilakukan Allah kepada bangsa Israel. Jadi bangsa Israel berasal dari Abraham berasal dari Irak sekarang ini.
Lalu apa yang menurut saya bagus ya? Abraham sudah tua, istrinya sudah tua. Hampir tidak mungkin mereka bisa mendapatkan anak. Ya. Tapi kita perhatikan, sudah lihat. Tapi mereka mendapatkan anak. Itu berarti kehadiran keturunan Israel adalah keturunan yang memang dijanjikan dari Allah. Ya. Dari Allah sendiri yang mau meneruskan, dipilih bangsa pilihan Allah. Ya. Dan itulah kemudian kita anak Allah, mereka menjadi anak Allah. Maka tidak mungkin bangsa Israel dihancur lebuskan, dihabiskan, karena mereka sungguh-sungguh dari Allah. Ya. Dan kita semua manusia, kita adalah anak Allah, orang Kristen, orang Katolik, karena iman kita anak Allah. Dan dibaptis kita adalah anak Allah. Jadi baptisan itulah yang membuat kita menjadi anak Allah, anak kesayangan Allah yang dikasih oleh Allah manusia. Maka saudaraku, kita harus bangga, kita harus bersyukur. Dan pasca itu sebetulnya adalah suatu, pasca kita adalah suatu suatu pengangkatan manusia menjadi anak Allah. Dan itulah kenapa Yesus memberikan segala-galanya, karena mereka mau memperbaharui manusia yang jatuh dalam dosa itu, karena mereka adalah anak Allah, diciptakan oleh Allah, Allah sendiri yang menghendaki itu. Jadi itulah yang kita coba syukuri dan terima kasih. Kita sebagai orang Katolik sungguh mendapatkan rahmat dan berkat karena kita adalah anak Allah, bukan hanya anak bapak ibu kita. Allah menciptakan kita lewat bapak ibu kita, tetapi berasal dari Allah. Itulah keyakinan gereja Katolik dan itulah kita semua. Maka kita harus menghargai diri kita sendiri. Kita harus mengembangkan semaksimal mungkin apa diri kita itu, ya. Kemudian kita membagikan kepada orang lain, menjaga, memelihara segala sesuatu yang dari Allah. Maka Tuhan sangat membenci akan aborsi. Ya. Tuhan tidak ingin semua manusia hancur lebur. Karena itu maka mari saudaraku terkasih, kita mohon rahmat supaya kita semua berani menghargai, menghormati manusia dan menyelamatkan manusia. Karena itulah Anda dan saya ditugaskan seperti Paulus mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa supaya mereka diselamatkan. Tuhan sayang kepada Anda dan saya. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.